Dan banyak sekali orang yang berhenti dan gagal dalam bisnis network marketing hanya karena penolakan. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang penolakan. Berapa banyak orang yang berhenti jalankan bisnis network marketing hanya karena ditolak? Di video ini saya akan sangat tertarik sekali membahas tentang penolakan. Menurut saya, penolakan harus dijadikan pembelajaran bagi kita pada saat kita menjalankan bisnis network marketing. Kenapa harus dijadikan pembelajaran? Jadikan penolakan sebagai tempat belajar Anda, jadikan penolakan sebagai teman Anda, jadikan penolakan sebagai sahabat Anda, sehingga Anda tidak terjebak dalam masalah tersebut. Maksud saya, kalau penolakan dijadikan teman dekat Anda, maka Anda sudah tidak perlu khawatir lagi atau tidak perlu takut lagi dengan yang namanya penolakan. Karena penolakan tidak hanya hadir dalam bisnis network marketing saja, tapi penolakan juga hadir dalam setiap pekerjaan kita, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Nanti sedikit saya kasih contoh. Hanya kadang kita terlalu mendramatisasi yang namanya penolakan. Akhirnya penolakan menjadi masalah terbesar Anda yang belum bisa menyikapi penolakan tersebut. Sebetulnya kita sudah sangat terbiasa dengan yang namanya penolakan. Tidak hanya setelah Anda join di bisnis network marketing saja, Anda merasakan yang namanya penolakan. Penolakan itu hadir di tengah-tengah Anda, bahkan setiap hari. Saya kasih contoh ya. Ketika Anda mengajak teman Anda jalan, nongkrong mungkin, lalu teman Anda menolak karena suatu hal, atau Anda tidak dapatkan izin dari orang tua Anda untuk keluar rumah, mungkin itu sama kan ya yang namanya penolakan. Apa terus Anda trauma? Anda putus asa? Lalu Anda tidak akan pernah mengajak teman Anda lagi, Anda trauma, Anda putus asa, Anda tidak mau keluar rumah lagi karena takut ditolak ketika minta izin sama orang tua Anda. Kasus paling ringan yang mungkin sehari-hari kita alami. Tunggu deh, saya kasih contoh kasus yang lain ya. Apakah ketika Anda melamar pekerjaan, Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti surat lamaran mungkin, fotokopi KTP, KK dan lain sebagainya ya. Harus ke kantor polisi mungkin untuk mendapatkan surat SKCK. Lalu Anda melamar pekerjaan di suatu tempat dan Anda harus menunggu berhari-hari untuk menunggu panggilan. Setelah itu Anda ditolak karena suatu hal. Apakah Anda akan berhenti untuk tidak melamar pekerjaan lagi? Saya rasa tidak. Tidak membuat alergi, juga tidak membuat trauma, tidak membuat Anda putus asa juga kan? Oke, saya kasih contoh lagi deh. Pernah gak sih Anda suka sama lawan jenis Anda dan gimana sih memperjuangkan doi sampai benar-benar bisa mendapatkan hatinya? Pernah ngalamin gitu dong? Lalu pernah gak sih ditolak sama seseorang yang Anda cintai? Terus ketika Anda ditolak, apakah Anda berhenti untuk mencintai seseorang lagi? Trauma gitu karena berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun memperjuangkan orang yang Anda cintai lalu ditolak begitu saja? Saya rasa tidak juga ya. Ketika Anda ditolak ya coba lagi, ditolak lagi ya coba lagi, dan coba terus sampai benar-benar mendapatkan hasil yang terbaik. Simple kan? Jadi teman-teman, penolakan itu ya tergantung dari sikap Anda. Penolakan itu saya analogikan seperti anak-anak yang sedang belajar berjalan ya. Ketika mereka belajar berjalan dan terjatuh, apa yang akan mereka lakukan? Belajar lagi, mencoba lagi, bangkit lagi. Begitu kan ya? Sesimpel itu sebenarnya. Bayangkan deh ketika kita kecil dulu sedang belajar berjalan, lalu kita terjatuh, kita pasti bangkit lagi. Kita coba lagi untuk berjalan lagi, merangkak berjalan lagi, bangkit lagi, terjatuh lagi dan bangkit lagi.
Kalau bayangkan ketika kita dulu merasakan yang namanya trauma, takut terjatuh lagi, sekarang kita lagi ngapain ya? Kan sebenarnya sesimpel itu kan. Dan pada dasarnya kita hidup dan dalam bisnis apapun, dalam setiap pekerjaan apapun, pasti ada yang namanya penolakan, teman-teman. Dan kita tidak akan pernah bisa menghindar dari penolakan tersebut, dan kita memang harus melewati. Jack Ma pernah berkata, "Saya rasa kita harus terbiasa dengan penolakan. Kita tidak sebaik yang kita pikirkan. Sampai saat ini masih banyak orang yang menolak kita." Tugas Anda itu sangat sederhana, teman-teman. Jadi ketika Anda ditolak, apa yang harus Anda evaluasi dari tindakan Anda? Apa yang harus Anda perbaiki sehingga Anda bisa meningkatkan kemampuan Anda di bisnis ini semakin baik dan semakin dahsyat lagi pastinya. Jadi ketika Anda ditolak, segera evaluasi diri Anda, benahi diri Anda, upgrade skill Anda, upgrade diri Anda menjadi semakin berkualitas lagi. Buktikan ke mereka yang menolak Anda. Dan ini penting, teman-teman. Bikin mereka yang pernah menolak Anda berpikir dan berucap dalam hati, "Oh, ini top bisnis yang waktu itu pernah ditawarkan ke saya. Waktu itu saya pernah menolak. Ternyata real. Ternyata turun juga mobilnya. Ternyata turun juga rumahnya. Dan rewardnya luar biasa loh." Nah, bikin orang yang pernah Anda presentasi, bikin orang yang pernah Anda tawarkan bisnis Anda itu merasa, "Kenapa saya nggak daftar dari dulu ya?" Nah, contohnya seperti itu. Nah, pembahasan tadi tentang penolakan yang sering teman-teman dengar dari mitra bisnisnya atau mungkin dari temannya, sahabat dan lain sebagainya ya, tentang penolakan. Dan banyak sekali orang yang berhenti dan gagal dalam bisnis network marketing hanya karena penolakan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Evaluasi diri Anda, benahi diri Anda jadi lebih dahsyat lagi, lebih berkualitas lagi. Jangan pernah takut ditolak. Jadikan penolakan adalah sahabat dekat Anda. Penolakan itu sementara kok. Jangan pernah menyerah. Saya Sido Maskara, salam sukses berkelimpahan.